Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Hobi swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pak Ramadan selaku Kaprodi dan selaku penguji utama, Pak Didik selaku pembimbing 1, dan saya Engel Babus Tuku Widiatmoko selaku pembimbing 2. Terima kasih telah meluangkan waktu pada sore hari ini, karena ini menjadi hari yang istimewa bagi Yakob Billy, ya, karena kita akan mengadakan ujian skripsi dengan judul Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nanti saya beri kesempatan kepada Billy untuk presentasi 10 sampai maksimal 15 menit. Setelah itu nanti diberi kesempatan pertama kepada Pak Ramadan selaku penguji utama, lalu Pak Didik dan saya. Pada kesempatan ini maka saya berikan kepada Billy, Yakob Billy, untuk mempresentasikan waktu 10 maksimal 15 menit. Silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya telah melakukan sidang skripsi dengan berjudul Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Jadi peran kepala desa itu sangat penting dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau tidak menjaga amanat dari masyarakat, maka tentu tidak akan berjalan dengan lancar dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai kepala desa harus benar-benar menjalankan amanat dari rakyat yang sebagai pengambil kewenangan dan keputusan dalam menjalankan program-program di desa tersebut. Yang latar belakang, bab 1 latar belakang, kondisi ideal dalam pelaksanaan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diatur dalam perundang-undangan. Di desa merupakan identitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintah asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Kondisi realitas sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur khusus. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan desa bukan local state atau state government, tetapi desa sebagai pemerintahan masyarakat dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara self dan servant. Masalah yang berkaitan dengan objektif peneliti adalah adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat serta pemulihan roda ekonomi. Jadi yang menjadi di sini roda pemerintahan, jadi kepala desa dan aparat desa menjalankan sesuai yang dipercaya kepada masyarakat untuk membangun program-program dan infrastruktur di desa tersebut. Rumusan masalah. Bagaimanakah peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dalisodo? Jadi dalam peran kepala desa sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan, yang dimana kepala desa
sebagai pemangku kebijakan dalam berkoordinasi dengan aparat-aparat desa serta menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Dalisodo, Kecamatan Wagir? Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya adanya kerjasama dalam pemerintahan di desa tersebut, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tentunya mereka akan ada dengan kerjasama yang baik dan menimbulkan dan mengimbau masyarakat untuk bekerjasama dengan baik. Dengan dorongan dari masyarakat, maka desa tersebut akan maju di wilayah desa Dalisodo. Yang menjadi faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang? Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan faktor yang menghambat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya faktor penghambat. Jadi tentunya mereka akan adanya koordinasi dengan kepala desa, dengan aparat desa serta masyarakat untuk tidak adanya penghambatan dengan sesuai dengan koordinasi mereka, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat terpenuhi sehingga dengan berjalan dengan baik. Landasan teori. Dilewati aja. Langsung metode. Manfaat penelitian apa? Tidak usah. Langsung metode. Tahap berikutnya. Metode penelitian. Metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian memungkinkan untuk memeriksa keakuratan data yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi kriteria yang orientasi. Jadi pada saat saya turun melakukan penelitian, desa itu sangat terbuka dan sangat menerima kehadiran saya sebagai yang melakukan peneliti di desa Dalisodo. Lokasi penelitian desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Sumber data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengecekan absahan, uji kredibilitas dan transfer viabilitas dan disponibilitas. Tahap-tahapan penelitian, tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap laporan. Observasi. Peneliti melakukan observasi terkait peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pemerintah di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Dokumentasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yang meliputi gambar kegiatan di wawancara. Jadi pada saat saya wawancara, saya
mendengar langsung dari apa yang saya jadi pertanyaan kepada kepala desa dan kepala desa menjawab langsung dengan cara terbuka dan tidak ada yang ditutupi untuk yang mengenai program pekerjaan atau program tahunan di Desa Dalisodo. Kesimpulan, pemerintah Desa Dalisodo dalam menjalankan perannya sebagai koordinasi sosial, mediasi dan negosiasi dianggap belum optimal. Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai pemberi dukungan dengan memfasilitasi kelompok, walaupun peran pemerintah Desa Dalisodo dalam kesejahteraan desa telah dilakukan, namun masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, yaitu seperti kurangnya kesadaran masyarakat, konflik antara pergaulan dan profil yang kurang lengkap. Saran pemerintah desa dalam kesejahteraan masyarakat desa seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat di desa yang berkelanjutan dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa seharusnya lebih meningkatkan keuntungan sosial seperti mengedepankan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat desa, menempatkan masyarakat ke dalam urutan pertama melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Terima kasih Yakub Billy sudah mempresentasikan skripsinya, peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bedalisodo, Kecamatan Magir, Kabupaten Malang. Maka ini karena fase terakhir dari Billy, maka saatnya Pak Ramadan selaku penguji utama untuk menajamkan, mengkritisi, memberi saran, masukan kepada saudara Billy. Monggo Pak Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kukuh sebagai pembimbing dan Pak Didi juga sebagai pembimbing. Terus dulu bro, terus dulu. Oke, ya begitu ya. Kita telah mendengar banyak hal dari Mas Yakub Billy ya. Iya. Sebelum saya ucapkan selamat, pertama skripsi ini cukup menarik ya untuk kemudian digali lebih dalam ya, bagaimana sebenarnya Billy melihat peran kepala desa dengan 3 persoalan tadi di dalam latar belakang itu ya. Apa yang sebenarnya telah ditemukan oleh Billy? Satu ya, bagaimana Billy melihat peran kepala desa sebenarnya. Nah, itu belum nampak dipaparkan. Nah, pada saat kepala desa memainkan perannya, adakah faktor pendukungnya, adakah faktor penghambatnya? Apa sebenarnya faktor pendukungnya? Di skripsi ini belum saya temukan. Ya. Apa faktor penghambatnya? Nah, baru kemudian bahwa dalam penelitian ini ditemukan demikian. Kan begitu toh? Iya. Nah, itu yang disebut kemudian hasil dan pembahasan, kan itu empat pembahasan ya, empat ya. Nah, itu yang pertama ya, ini ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa soal sistematika ya. Sistematikanya nanti dicek lagi ya, ada yang kebalik-balik begitu, dan abstrak ya, abstraknya perlu diperbaiki ya, abstraknya.
Abstrak itu terdiri dari berapa kata? Berapa kata? 200 sampai 250, kira-kira begitu ya? Ya. Nah, 200 kata sampai 250. Dalam menyusun abstrak skripsi, ya tentu setidaknya ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Kamu boleh mencatat ini, boleh direkam dan seterusnya. Paragraf pertama, ya pada paragraf pertama, mengapa Billy kok mau melakukan penelitian ini? Ini paragraf pertama, Bill. Ya. Oke, mengapa kamu meneliti ini? Yang kedua, tujuan kamu meneliti ini apa? Metodenya apa? Ini paragraf kedua. Paragraf ketiga, ya, paragraf ketiga, hasil penelitianmu apa? Hasil penelitianmu apa? Lalu rekomendasinya apa? Ini 4 paragraf dalam menyusun abstrak skripsi, gitu ya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan secara serius. Ya. Yang terakhir, ya, yang pertama tadi menjawab pertanyaan itu, ya. Yang terakhir, ini juga harus dilengkapi. Saya belum menemukan, ya, apa namanya, verbatim, data verbatimnya, ya. Data verbatimnya, saya belum menemukan. Ya, di beberapa data verbatim tentu di situ ada paparan data. Ya, paparan datanya ada verbatim, ya, bagaimana hasil wawancara untuk menguatkan dari persoalan yang ingin kamu selesaikan, begitu ya. Ya, saya kira itu termasuk pada kesimpulan, ya. Kesimpulan itu, ya, gambaran umum. Kesimpulan itu entry point dari pembahasan. Pembahasan ini mencakup rumusan masalah yang ingin kamu gali. Dia sudah mulai secara taktis, ya, menggambarkan rumusan A, B, C. Ditarilah kesimpulan, ya. Bagaimana cara menarik kesimpulan? Entry point-nya apa dalam pembahasan itu? Sehingga kesimpulan itu dibaca secara utuh, menggambarkan menjawab persoalan yang sedang diteliti, gitu ya. Nah, nanti secara khusus bimbingan lagi, ya, diperbaiki. Saya kira itu Pak Kuku dan Pak Didi, ya. Sekali lagi thank you, terima kasih. Minimal saya ucapkan selamat, kamu telah memasuki tahap yang tidak mudah, ya, yang tidak mudah, ya, tidak ringan, ya, sehingga butuh perjuangan yang luar biasa. Thank you dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gugu. Ya. Baik, itu tadi dari Pak Ramadan selaku penguji utama. Ada catatan-catatan yang harus kamu pertajam lagi, ya aku pilih, Ya, Pak. untuk direvisi, diperbaiki. Selanjutnya ke Pak Didi selaku pembimbing utama, monggo. Baik, si aku pilih. Kalau kamu bicara tentang kesejahteraan, indikator kesejahteraan itu apa sih? Apa? Orang dikatakan sejahtera itu apa sih? Kamu kan mengukurnya peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu bisa diukur dari apanya? Apa saja? Orang dikatakan sejahtera itu karena satu apa, dua apa, begitu untuk mengukur itu apa? Salah satunya itu memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak. Kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya itu seperti dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dimana masyarakat yang kurang mampu
untuk di apa fasilitas Pak. Jadi gini ya, karena kamu mengukur peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan, tentunya kesejahteraan ini di desa itu bisa dilihat dari yang pertama tingkat ekonomi, gitu. Tingkat ekonomi itu adakah di sana yang memiliki usaha? Tadi di sini kamu sebutkan dupa dan keripik. Keripiknya nggak jelas keripik apa, begitu berapa persen yang situ. Terus kemudian dari pekerjaan, gitu. Terus tingkat pendidikan, minimal kan itu, sehingga orang bisa dikatakan sejahtera. Kamu harus bisa ngukurnya nanti kalau ditanya. Orang itu bisa dikatakan sejahtera itu karena apa, gitu ya. Nah ini itu harus jelas. Terus kemudian bab 5. Bab 5 itu bukan kesimpulan dan saran ya, tapi penutup. Kamu tulis itu di bab 5-nya. Di bab 5 itu bukan kesimpulan saran, tapi bunyinya di situ adalah penutup. Cek. Nyamu. Ya. Terus kemudian ya ada beberapa teknik penulisan tadi sampaikan Pak Ramadan ya, terutama abstrak itu berapa spasi, isinya apa, kontennya apa dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah ini sebelum dijilid ya, sebelum dijilid nanti dikonsultasikan lagi ya. Itu revisian beberapa tadi itu segera diperbaiki. Kemudian dibimbingan lagi, bukan bimbingan, istilahnya dikonfirmasi ke pembimbing dan ke penguji. Kalau sudah oke, baru dijilid. Karena apa? Nanti kalau skripsimu ini dijilid terus kemudian isinya masih belum pas, kita yang malu, pembimbing dan penguji, gitu ya. Oke, saya kira itu. Setelah ini silakan diperbaiki. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak Didik telah memberikan saran, masukan, pertanyaan. Perjalanannya Billy sungguh luar biasa. Dan terakhir dari saya terkait dengan keilmuanmu di Prodi PPKN, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di sini belum ada mata kuliah apa yang ada hubungannya dengan skripsimu. Nanti silahkan dituliskan, ditambahkan mata kuliah yang telah kamu tempuh mulai semester 1 sampai berapa itu yang ada hubungannya dengan skripsimu apa, sehingga ketika orang bertanya apa hubungannya skripsimu peran kepala desa dengan mata kuliah atau prodi PPKN, kamu bisa menjelaskan. Ya, itu ya. Baik Pak Ramadan selaku penguji utama dan Kaprodi, Pak Didik selaku pembimbing pertama, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan Billy ada yang mau disampaikan ke Pak Ramadan, Pak Didik pada kesempatan hari ini, silakan. Siap. Jadi baik, saya terima kasih kepada Bapak Pak Ramadan selaku Kaprodi dan selaku penguji skripsi saya yang sudah membantu saya dan meluangkan waktu untuk menguji saya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Didik Iswayudik MPD yang sudah temani saya dari program skripsi, dari proposal hingga sidang saat ini. Saya berterima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kami. Dan juga saya berterima kasih pada Bapak Angelbertus Kuku Wijatmoko NPD yang selaku dosen pembimbing kedua yang sudah membantu saya juga untuk hadir bersama-sama dalam sidang skripsi saat ini. Mungkin hanya itu saja dari saya kembalikan. Ya, terima kasih semuanya. Dan setelah ini Billy segera menyelesaikan dan melengkapi keperluan revisi, terlebih untuk persyaratan agar bisa ikut yudisium. Terima kasih semuanya, tetap semangat, Billy harus selesai.
semuanya berkas agar bisa yudisium besok. Terima kasih Pak. Jadi Pak Ramadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam Pak Ramadan sama Pak. Lebaran dulu. Terima kasih Pak.